Ya, bisa kami lanjutkan. Mbak Irma, apa yang perlu catatan dari Anda gitu? Apa yang perlu diantisipasi ketika Mas Huda menyatakan bahwa sebentar ini belum bisa menjadi solusi jangka panjang dan ada antisipasi tantangan yang lebih besar mungkin setelah Lebaran? Ya, saya kira komitmen pemerintah tadi seperti yang Noel bilang bahwa pemerintah harus hadir, benar-benar harus hadir. Nah, Menteri Tenaga Kerja, Kemendak, dan kementerian-kementerian terkait itu ya harus bekerja sama, koordinasi antar kementerian. Jangan jalan-jalan sendiri. Anda lihat ya. Masih belum sinkron ini? Nggak sinkron. Satu lagi, Afi, saya mau sampaikan seperti ini. Jangan sampai nanti, ya tadi Noel bilang bahwa minta pekerja-pekerja itu punya nasionalisme yang tinggi. Nah, saya juga mau sampaikan sama Noel nih ya. Itu perusahaan-perusahaan di Indonesia itu juga harus punya nasionalisme yang tinggi. Jangan sampai nanti di Indonesia bangkrut, dia bikin proyek lagi di negara luar negeri. lain. Ya. Nah, ini harus diantisipasi. Kalau itu terjadi, semua perusahaan yang ada di Indonesia tutupin aja. Karena nggak punya nasionalisme. Kita lihat nanti ya, kita kawal nih ya kalau sampai itu terjadi. Adakah terinfokan Bang Noel bahwa perusahaan-perusahaan yang mungkin hari ini tutup akan mungkin tidak punya nasionalisme, tadi catatannya meninggalkan karyawan begitu saja, ternyata tengah mempersiapkan pabrik lain di negara yang lain? Apakah itu Anda mendapatkan informasi itu, Bang Noel? Banyak. Banyak. Berarti itu terjadi? Di Tangerang itu juga banyak. Gini, ini kan di pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini kita coba mempertegas lagi tentang patriotisme itu. Patriotisme itu jangan kita tekan di pengusaha juga, di buruhnya juga, di pemerintah juga, agar setiap ada masalah, ayo sama-sama kita bisa melihat ini dengan secara arif lah, tidak lagi saling menekan antara industrial dan pekerja dan pemerintah. Tadi disampaikan Pak Bagio itu benar sekali bahwa ini problem bangsa ini nih preman, ormas, belum lagi izin-izin yang dipersulit. Ya akhirnya merusak apa? Investasi kita. Seharusnya kalau pemerintah ramah terhadap investasi, ya sudah dong dikasih kelonggaran. Nah, aparat penegak hukumnya kan hari ini luar biasa. Mereka mau bekerja sama, kolaborasi dan sebagainya. Agar apa? Narasi soal Indonesia ke depan lebih baik itu benar-benar bisa terwujud di 2045 nanti. Soal apa? Indonesia rakyatnya bisa tidur nyenyak. Hari ini gimana mau tidur nyenyak? Baru bangun pabrik, nurunin semen, minta duit. Baru masukin besi, minta duit. Belum lagi ulang tahun Ormas, minta duit. Belum ketua umum Ormas saya ulang tahun, minta duit. Belum Lebaran, minta duit. Dan kenapa itu nggak bisa diberesin sih, Bang Noel? Kenapa itu nggak bisa diberesin sementara negara lain ternyata bisa memberikan kepastian, jaminan kepada investor? Kenapa itu nggak bisa diberesin? Dan itu udah lagu lama gitu. Nah kali ini makanya ditegaskan, kita lagi melakukan kolaborasi lah. Tadi saya ketemu dengan Kapolda Jawa Barat, itu luar biasa komitmen beliau bahwa kita akan melakukan tindakan hukum terhadap preman-preman. Begitu juga Kang Deddy Mulyadi menyampaikan dengan komitmen, saya tidak mau tahu ke depan nanti. Karena perusahaan-perusahaan ini, industrial ini sudah membayar pajak lewat negara. Jadi nggak ada hak-hak preman, hak-hak ormas, RT, RW, lurah, kepala desa minta-minta duit lagi. Dan itu komitmen di Kang Deddy tuh. Karena pajak mereka kan sudah ada lewat negara, lewat pemerintah pemerintah provinsi, pemerintah kota gitu loh. Jadi jangan lagi nanti hal-hal yang begini malah mengganggu industrial kita. Baik. Ya, ini Bang Noel, catatan yang Anda terima, informasi yang Anda terima, kemana negara tujuan para pengusaha ini untuk berinvestasi atau memindahkan investasi mereka? Kebanyakan lari kemana investasi ini? Vietnam. Ya banyak kan ke Vietnam, yang nggak pernah demo-demo, lantas ke Kamboja. Itu harusnya kita kan berpikir lah ya, kok bisa ke sana, kok ada masalah apa, kok di sana nggak pernah demo, buruh setiap tahun minta UMP naik dan sebagainya. Baik. Artinya apa? Di sana negara itu berhadir, gitu loh. Makanya kali ini nih ya, kita ini mewakili negara ya, tidak lagi mewakili kayak model gangster datang menakut-nakutin, malak, minta duit dan sebagainya. Nah pola itu sudah dihapus lah. Gitu. Kita lihat ya, apakah benar di bawah menteri dan wakil menteri saat ini bisa benar menghapus itu? Itu nggak ada. Baik. Saya minta tanggapan Mas Huda, kalau ternyata ini belum bisa diatasi dalam waktu dekat, apa yang terjadi dengan ketenaga kerjaan kita ke depan? Apa konsekuensi yang paling besar? Ya, konsekuensi paling besar memang kita tengah menghadapi era informalisasi. Artinya
banyak sekali pekerja-pekerja yang informal. Kita saat ini 60% pekerja kita adalah pekerja informal. Nah, tapi ingin saya sampaikan adalah ini kita sebenarnya menagih juga sebenarnya dari Undang-Undang Cipta Kerja. Karena apa? Karena di Undang-Undang Cipta Kerja itu janjinya adalah untuk membeluskan investasi di situ. Kemudian ada debirokratisasi itu kan. Terus kemudian kalau kita lihat sebenarnya di situ sudah ada karpet merah bagi investor. Tapi pada kenyataannya yang diatur banyak adalah soal tenaga kerja. Kemudian kalau kita lihat tenaga kerja akhirnya jadi korban juga. Jadi korban seperti hari ini. Seperti hari ini, makanya kita tagih dari Undang-Undang Cipta Kerja. Mas Apam, singkat, apa yang bisa dipegang oleh para pekerja, para buruh menanti nasib mereka ke depan? Singkat Ya tentu haknya itu harus dipenuhi dulu, ya harus penuhi. Kedua, ini aparat yang tadi Noel sampaikan harus bekerja. Saya terus terang menunggu langkah pilot projectnya Kang Deddy. Kalau di Jawa Barat bisa, daerah lain harus bisa. Mencontoh. Jadi itu penegakan hukumnya harus jelas dan tegas. Baik, kita simak apa yang dilakukan nanti para penegak hukum dan juga pemerintah untuk mengatasi solusi badai PHK ini. Terima kasih banyak pemirsa, terima kasih banyak narasumber sudah ikut mendiskusikan topik pada malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.